Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala surufin na'ma nahmaduhu wa nashkuruhu ala jazilil ata. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan arju bihan najata liyaumil liqa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang insyaallah hadirnya kita di sini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan nanti mudah-mudahan menjadi bekal berharga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah jadikan kita hamba yang istiqamah, sehingga kita mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh agama di dunia ini itu pasti memiliki kitab suci. Jadi yang namanya agama itu punya kitab suci dan punya pedoman hidup. Agama Yahudi punya kitab suci namanya Taurat. Agama Hindu punya kitab suci namanya Weda. Agama Buddha punya kitab suci namanya Tripitaka. Agama Kristen baik Katolik maupun Protestan punya kitab suci namanya Alkitab atau Injil. Agama Zoroaster penyembah api punya kitab suci namanya Zen Avesta. Dan agama Islam punya kitab suci namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini pedoman hidup kita. Suatu kitab dinamakan kitab suci itu kalau ada 3 kriteria. Yang pertama, Al-Quran tidak bisa diintervensi dan tidak bisa ada kitab yang menjadikan bandingan kepada kitab Al-Quran. Jadi gak ada satupun kitab yang sebanding dengan kitab Al-Quran. Bahkan dari zaman dahulu itu pernah gak ada orang yang pernah membuat bandingan dalam kitab Al-Quran. Juga pernah ada ternyata. Namanya Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu yang ngarang sebuah surat namanya surat Al-Fil. Tapi suratnya tidak mencerminkan ajaran syariat. Suratnya mencerminkan tentang bagaimana bentuk gajah. Makanya Musailamah Al-Kazzab ini tidak bisa membuat bandingan kitab yang sebanding dengan Al-Quran. Maka kitab Al-Quran disebut dengan kitab suci karena sampai hari kiamat tidak ada manusia yang mampu membuat kitab seperti kitab Al-Quran. Maka Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Gak ada revisi Al-Quran sampai sekarang, pernah ada revisi? Gak ada. Ya, maka kemurnian Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Al-Quran disebut dengan kitab suci karena Al-Quran ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kitab yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, berarti itu bukan kitab suci. Contoh, manusia fitrahnya apa, Bu? Kita fitrah sebagai manusia punya hawa nafsu, ya kan? Fitrah manusia itu punya hawa nafsu. Kalau sudah punya syahwat berarti suka sesama lawan jenis. Ketika timbul rasa cinta, rasa suka, maka Al-Quran menyuruh umatnya untuk melangsungkan akad nikah. Artinya kitab Al-Quran ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kitab yang melarang umatnya untuk menikah, ada nggak kitab yang melarang umatnya untuk menikah? Ada nggak agama yang melarang penganutnya untuk tidak menikah? Ada. Berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dipaksa manusia nggak boleh nikah. Ujungnya apa? Nanti dia akan bermaksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Atau ada lagi misalnya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia fitrahnya apa? Makan, minum. Maka Allah perintahkan puasa itu dari tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Puasa itu dari subuh sampai maghrib. Malamnya kita boleh makan, boleh minum. Besok baru kembali puasa lagi. Ada nggak agama yang menyuruh umatnya terus berpuasa, disebut dengan puasa wisol? Malam buka minum air putih terus puasa lagi nyambung sampai besok pagi. Ada. Hukumnya haram, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena sudah menyalahi fitrah manusia. Yang ketiga, Al-Quran isinya tidak saling kontradiksi. Jadi kalau di dalam ayat 1 Qul huwallahu ahad memerintahkan bahwasanya mengajarkan Allah itu esa, maka di ayat yang lain Allah esa, Allah itu satu. Kalau di dalam ayat yang lain menyatakan bahwasanya zina itu haram, maka di ayat yang lain juga sama. Jadi halalnya dan haramnya itu tidak akan pernah ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tapi kalau ada sebuah kitab, oh di ayat ini menyatakan Tuhannya satu, nanti di ayat lain Tuhannya menyatakan tiga, nanti di ayat lain Tuhannya punya anak, nanti di ayat lain Tuhannya punya, itu namanya tidak sesuai dengan ajaran satu dengan yang lainnya. Ada kontradiksi. Maka berbanggalah kita ketika kita mendapatkan kitab suci bernama Al-Quran. Nah, malam ini malam ke-17 Ramadan. Ini malam yang disebut oleh beberapa imam, riwayat imam, bahwasanya ini malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena diambil dari sebuah ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, pemberi hidayah. Jadi hidayah ini ternyata itu ada dua macam. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik ini hidayah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa berkumpul di mushola ini, kita bisa sholat di sini karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kerabat Nabi, ada yang dekat dengan Nabi, bahkan sampai paman terdekat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib. Maka kata Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hak hidayah itu hak prerogatif Allah. Maka bersyukurlah kita diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini memberikan hidayah bagi orang yang membacanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tersentuh akan ajaran Al-Quran, maka seolah-olah saat itu Allah sedang memberikan kita hidayah berupa hidayah irsyad. Jadi hidayah irsyad itu hidayah yang kita pelajari dari nasihat, dari kita baca Al-Quran, dari kita mendengarkan kajian-kajian Islam. Nah, maka di malam ini, malam ke-17 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Nah, di dalam kitab tafsir An-Nawawi di situ dinyatakan bahwasanya nuzul Quran itu bukan tanggal 17, tapi tanggal 24 Ramadan. Terus ada yang mengatakan lagi bahwasanya nuzul Quran itu adanya pada malam-malam ganjil di malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Tapi pendapat yang muktamar, yang masyhur, bahwasanya malam nuzul Quran ini jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Quran. Kalau kita bahas arti Al-Quran ini diambil dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan. Ada yang masdarnya qira'atan. Ada kalimat yang hampir serupa dengan kalimat qara'a, yaitu tala yatslu tilawatan. Maka kalau ada orang baca Quran itu bisa disebut dengan tilawah. Tilawah juga baca sama. Bedanya apa? Tilawah dengan Quran atau qira'ah. Kenapa disebut dengan Quran? Kalau tilawah ini biasanya orang baca ayat-ayat Al-Quran itu dengan terjemahnya. Jadi disandingkan dengan terjemahnya dan dibacakan berdasarkan dengan nagom. Jadi ada lagunya, itu tilawah. Nah, adapun Quran itu maknanya lebih mendalam daripada tilawah. Jadi bukan hanya sekedar baca, yang lain mendengarkan, tetapi ketika kita baca Quran itu kita dituntut untuk bisa memahami isi dalam kandungan Al-Quran. Bahkan bukan hanya memahami, tapi kita dituntut untuk bisa menjadi pengamal dari apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Maka disebut dengan Quran. Maka ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbunyi Iqra, bukan utslu. Kalimatnya bukan bacalah dengan kalimat tilawah. Tapi bacaan di situ disebut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, baca. Di situ belum ada perintah baca apa. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan engkau. Saat itu posisi Nabi Muhammad seorang yang ummi. Apa arti ummi, Bu? Tidak bisa membaca. Ma ana biqari, kata Nabi Muhammad. Wahai malaikat, ma ana biqari, saya orang yang tidak bisa baca. Sampai 3 kali malaikat Jibril mengirimkan wahyu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka saat itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad. Apakah Nabi Muhammad hanya sekedar baca saja? Ternyata ada satu misi yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Apa? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi isi dalam Al-Quran yang penuh dengan akhlak-akhlak karimah, penuh dengan syariat, itulah yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya dituntut bukan hanya sekedar kita baca. Berapa? Berarti kalau 17 Ramadan sekarang kurang lebih kita sudah juz 17 ini. Kalau seharinya 1 juz gitu ya. Tapi kita juga dituntut untuk memahami sebenarnya yang kita baca ini apa sih maksudnya. Ketika kita sudah memahami, sudahkah kita mengamalkan isi Al-Quran? Maka yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW plus dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah Iqra, wahai Muhammad baca. Nabi Muhammad bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi langsung diamalkan dan dipraktekkan isi Al-Quran. Berdasarkan apa? Berdasarkan akhlak yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ditanya, ya Aisyah, apa akhlaknya Nabi Muhammad? Apa akhlak Rasulullah? Kana khuluquhun Quran, kan gitu. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Ketika ibu masuk ke masjid, baca Al-Quran, tadarus, iktikaf, berarti ibu seorang Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Bukan hanya membaca, tapi menjadi pengamal dari isi Al-Quran. Ketika kita mau keluar rumah, kita niatkan untuk ibadah,
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita keluar rumah bukan hanya membaca Al-Qur'an, tapi kita sebagai Al-Qur'an yang berjalan. Kenapa? Karena saat ini kita sedang mengamalkan isi Al-Qur'an. Paham ya, Bu? Jadi makna daripada Quran ini lebih dalam daripada makna tilawah. Kalau tadi tilawah itu hanya sekedar baca, maka kalau kita dengar orang baca tilawah itu kita dianjurkan untuk diam. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau ada orang baca Quran, kita diam, kita dengarkan. Karena diamnya kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang yang membaca Al-Qur'an. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa orang yang membaca satu huruf dari ayat Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka bagi dia itu kebaikan, wal hasanatu asyru amsalha. Jadi satu kebaikan, satu ayat yang dia baca itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kalimatnya laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Ada alif, ada lam, dan ada mim. Maka kalau 3 huruf dibalas dengan 30 kali kebaikan. Karena satu hurufnya itu 10 kali kebaikan. Apalagi kalau ini dibaca pada bulan suci Ramadan, yang sekali dibacanya, kata Nabi Muhammad SAW, itu bukan sampai 10 kebaikan, ila sab'i mi'atin dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat Allah lipat gandakan kebaikan ketika kita membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Apalagi bacanya di dalam masjid. Luar biasa. Udah bulan suci Ramadan, bacanya di dalam masjid. Maka kata Nabi Muhammad, apa keutamaan orang yang tadarus Al-Quran di dalam masjid? Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang berkumpul di masjid, kemudian dia yaqra'ul Qur'an wa yatadarusunahu, dia baca Al-Quran, dia tadarus, illa nazzalallahu alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah akan berikan sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan hati. Jadi segala macam rasa was-was, kegelisahan, kegundahan, itu Allah akan berikan sakinah dalam dirinya. Wa ghasyiyatuhumul malaikah. Ketika kita keluar dari masjid, itu malaikat akan menaungi kita. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat untuk dekat dengan orang yang berada di dalam masjid ketika dia membaca Al-Quran. Wa khuffatir rahmah, bukan hanya sakinah, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah akan terus dinaungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu 'indahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia sebagai hamba-hamba yang membaca Al-Quran. Itu keutamaan. Sudah membaca Al-Quran, satu ayatnya 10 kebaikan, dibaca di dalam bulan suci Ramadan, dibaca di dalam masjid. Nama musalah ini ada nggak yang tadarus Al-Quran setelah habis tarawih? Itu pahalanya terus berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kalau kita tadarus di rumah? Boleh. Dianjurkan juga Nabi Muhammad SAW, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi kalau bapak-bapaknya baca di masjid berkumpul tadarus, ibu-ibunya baca di rumah. Kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian. Nawwir itu artinya berikan cahaya pada rumah kalian. Cahaya apa? Bitilawatil Quran, dengan cahaya membaca Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, apalagi malam ini malam nuzulul Quran, jangan sampai kita lewatkan begitu saja tanpa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kalau kita sudah rutin baca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Enak ya Bu ya? Di dunia kita sudah mendapatkan ketenangan. Al-Quran juga syifa disebutnya, obat. Jadi kalau ada kita punya anak nih misalnya yang agak sulit untuk dibilangin, kita bacakan Al-Quran, kita pegang dadanya. Kenapa? Karena ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi
Jadi ketika ada orang yang hatinya keras, yang suka marah-marah, atau diri kita suka marah-marah, kita baca Al-Quran, kita pegang dada kita usap-usap. Wasilah mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran ini menjadi syifa bagi diri kita yang mungkin masih banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan di malam nuzul Al-Quran ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita baca nanti itu akan memberikan syafaat bagi kita ketika nanti kita sudah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada hikmahnya untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.